Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai kebijakan publik sebagai proses. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Dari sebelum melangkah ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Itulah tadi anggota kelompok kami. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pembuatan kebijakan publik. Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik ada 5. Yang pertama adalah tahap penyusunan agenda atau agenda setting. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Nah, dari proses inilah yang memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan kebijakan publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertaruhkan. Kebijakan atau biasa disebut dengan masalah kebijakan. Menurut William Dam pada tahun 1990, isu kebijakan adalah sebuah produk atau fungsi dalam perdebatan antara rumusan, rincian, penilaian dalam suatu masalah. Jadi, semua masalah yang ada dalam publik tidak semua dimasukkan dalam penyusunan agenda. Ada kriteria atau isu yang menjadi indikator untuk dijadikan sebagai masalah dalam penyusunan agenda. Yang pertama adalah apabila telah mencapai titik kritis tertentu dan jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. Terus yang kedua adalah menyangkut keabsahan masyarakat. Terus yang ketiga adalah menyangkut dampak yang luas. Selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahap yang paling awal dilakukan dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Menurut Anderson, tahap formulasi ini merupakan tahap yang menyangkut untuk membahas pertanyaan bagaimana alternatif-alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada pada publik. Ini merupakan tahap yang sangat krusial karena kegagalan suatu kebijakan atau program-program dalam mencapai tujuannya sebagian besar berpengaruh atau ketidaksesuaian terhadap pengelolaan tahap formulasi. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap adopsi atau legitimasi kebijakan. Dan sekian banyaknya alternatif yang ditawarkan oleh para perumus-perumus kebijakan dan pada akhirnya alternatif tersebut dipilih kemudian diadopsi dari mayoritas legislatif. Tujuan dari adopsi atau legitimasi ini adalah untuk memberikan otorisasi pada pemerintahan. Dengan ini, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, maupun tahap dampak. Tahap yang terakhir adalah tahap pengesahan kebijakan. Tahap pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersamaan terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Namun, ada landasan utama untuk melakukan pengesahan. Yang pertama adalah sesuai dengan nilai sosial masyarakat, ideologi negara, dan yang lain-lain. Demikian itu saja materi yang saya sempat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Bagaimana teman-teman? Selanjutnya kita melangkah ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu model-model dalam analisis kebijakan publik. Pertama yaitu model elitis. Menurut Dye dan Zeller mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan preferensi nilai-nilai dari para elit yang berkuasa. Dye mengatakan bahwa rakyat cenderung mempunyai perilaku apatis dan tidak memiliki informasi membentuk opini masyarakat luas mengenai persoalan-persoalan kebijakan dan juga bukan
masyarakat luas yang membentuk opini elit. Yang kedua itu model pluralis dan neopluralis. Berbandingkan dengan model elit yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit politik, maka model pluralis lebih percaya pada subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Mengatakan bahwa partisipasi dalam permainan politik terbuka untuk semua orang. Namun hal ini ditolak oleh Scheimpfeder yang berpendapat bahwa tidak selalu benar orang dengan kebutuhan terbanyak akan berpartisipasi dalam panggung politik. Seperti barang siapa yang menentukan suatu permainan, maka ia juga akan menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam permainan tersebut. Materi ketiga. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang tahap-tahap perumusan kebijakan publik. Ada 4 poin yang menjadi tahap perumusan kebijakan publik dan saya akan menjelaskan 2 diantaranya. Yang pertama yaitu tahap perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah secara baik, maka perencanaan kebijakan dapat disusun. Perumusan masalah dilakukan oleh orang yang terlibat dalam suatu masalah atau orang lain yang memiliki tanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan publik. Proses kebijakan publik diawali dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam merumuskan masalah ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan seterusnya. Setelah dilakukan perumusan masalah atau pengidentifikasian masalah yang ada dalam masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Sebelum masalah tersebut berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah lainnya yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut Abdul Wahab menyatakan bahwa masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat yang pertama yaitu masalah tersebut telah mencapai suatu titik tertentu sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja. Syarat yang kedua, masalah tersebut menyangkut emosi tertentu jika dilihat dari sudut kepentingan orang banyak. Kemudian syarat yang ketiga, masalah tersebut menjangkau dampak yang luas. Dan yang keempat, isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. Dan syarat yang kelima, masalah tersebut telah mencapai tingkat partikulasi tertentu sehingga dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik. Dan syarat yang terakhir yaitu masalah tersebut menyangkut suatu persoalan yang perceivable di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan 2 tahap terakhir dari perumusan kebijakan. 2 tahap perumusan kebijakan ini yaitu tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus setuju untuk memasukkannya ke dalam agenda kebijakan, maka tahap selanjutnya yaitu membuat pemecahan masalah. Pada tahap ini, para perumus akan dihadapkan dengan berbagai alternatif yang dapat mereka ambil untuk memecahkan masalah. Dan pada tahap ini pula, mereka akan dihadapkan langsung dengan berbagai aktor yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Terus tahap keempat yaitu tahap penetapan kebijakan. Dari sekian alternatif yang diputuskan diambil untuk memecahkan masalah, maka tahap akhir atau tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan kebijakan. Pada tahap ini, perumusan kebijakan publik merupakan hasil dari kompromi dari berbagai aktor yang terlibat langsung dalam kebijakan, dalam perumusan kebijakan. Terus menurut Reply ada empat langkah dalam penetapan kebijakan. Yang pertama, agenda setting, agenda pemerintahan, formulasi dan legitimasi, dan yang keempat yaitu pengambilan dan pengumuman sehingga dapat mencapai sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon kiranya dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun channel YouTube kami.